Lantas siapa yang membangun pagar misterius sepanjang 30 km ini di Laut Tangerang, Banten, dan benarkah ada praktik maladministrasi dalam pembangunannya? Kita akan tanyakan langsung pemirsa, kita bahas dengan Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Banten, ada Pak Fadli Afriyadi. Pak Fadli, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Valen, Mbak Pak Fadli, Sumaya. Ombudsman yang Ya. melakukan investigasi terkait dengan hal ini, jadi temuannya apa, siapa yang membangun ini sebenarnya? Oke, baiklah. Pertama ingin kami sampaikan bahwa pada tanggal 5 Desember tahun 2024 kemarin kami sudah mengunjungi pagar tersebut, termasuk juga dengan menggunakan kapal nelayan. Kami memutar ya, tentu saja tidak sepanjang yang dilakukan di tayangan tadi. Dan kita menemukan memang terdapat pagar ya dalam bentuk bambu. Dan itu sebenarnya kalau yang kami temukan itu tidak hanya satu lapisan ya. Jadi ada lapis-lapis berikutnya, sehingga itu sangat menyusahkan bagi nelayan yang sedang mencari makan, ya, mencari kehidupan mereka. Itu juga menambah biaya ekstra bagi mereka karena harus memutar. Belum lagi risiko di saat malam gelap, tidak ada penerangan. Informasi yang kami terima, beberapa nelayan juga sempat menabrak pagar laut tersebut sehingga menimbulkan kerusakan. Sehingga artinya ini sangat merugikan perekonomian bagi masyarakat sekitar. Berdasarkan informasi yang kami terima juga bahwa bulan Oktober tahun 2024 itu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten bersama dengan pihak terkait juga sudah melakukan patroli laut. Ya, pada saat itu katanya panjangnya masih sekitar 10 km dan sudah dihentikan. Tetapi kenyataannya kan sampai saat ini malah bertambah panjangnya menjadi 30 km. Eh, Kita melihat bahwa dalam jangka waktu yang sekian lama dinyatakan bahwa itu tidak berizin, ilegal, tapi ternyata pagarnya masih ada, bahkan bertambah panjangnya. Untuk itulah maka Ombudsman menyatakan kita akan menginvestigasi dan sampai saat ini kami masih meminta keterangan pihak-pihak terkait. Ya, terkait dengan pengadaan berdirinya pagar laut itu. Bagi kita yang pertama adalah karena ini jelas-jelas merugikan bagi masyarakat sekitar, apalagi sudah ada beberapa pernyataan, maka kita mendorong ya, meskipun investigasi ini sedang berjalan, kalau memang itu tidak ada izin ya secepatnya dibongkar. Karena setiap hari sebagaimana dinyatakan ada sekitar 3.000 lebih nelayan yang ada di sepanjang jalur pinggir pantai tersebut. Setiap hari Baik, mereka Pak Fadli, mengalami kerugian mohon maaf harus saya potong. Kalau dari visual kan seperti tambak berserat ya. Ini sudah ada dugaan belum untuk apa dan siapa dugaan sementara yang membangun ini? Ya, kalau berdasarkan beberapa informasi yang kami dapat dari masyarakat ya, ini memang informasinya masih simpang siur. Ada yang menyatakan bahwa beberapa masyarakat sekitar diberikan upah ya sekitar 100.000 dan memasang pada malam hari. Ada juga informasi bahwa bambu-bambu tersebut dibawa menggunakan truk ya. Jadi itu kalau kita ke sana, apalagi di wilayah Kronjo sebelum Pulau Cangkir, itu di pinggir jalan itu cukup banyak bambu-bambu berserakan yang belum dipasang. Nah, ini masyarakat juga tidak bisa mengidentifikasi ini bambu ini siapa yang membawa, ya, dan untuk tujuan apa. Cuma mereka menyatakan bahwa bambu-bambu itu dibawa melewati jalan-jalan yang kebetulan sekarang sedang diuruk ya. Jadi di sana cukup banyak pengurukan ya untuk kepentingan kita juga belum bisa Pak mengidentifikasi. Fadli, jadi Ya. ada satu yang menaruh kecurigaan, apakah ini ada hubungannya dengan reklamasi di sana? Ada atau tidak? Eh, Kami masih fokus bahwa satu itu jelas merugikan masyarakat. Ya, yang kedua pernyataan dari DKP sampai saat ini bahwa itu tidak berizin. Makanya kita ingin memastikan ya, kalau memang itu tidak berizin ya secepatnya dibongkar. Masalah apakah itu ada terkait dengan reklamasi atau beragam kegiatan yang ada di sana, ini tugas pemerintah untuk menjelaskan ya. Karena memang ini sangat simpang siur ini sampai hari ini ya, sampai hari ini simpang siur. Apakah ada keterkaitan antara itu semua? Tapi yang jelas sampai hari ini itu merugikan masyarakat. Nah, kerugian ini kalau kita hitung hari demi hari ada 3.000 orang yang terdampak nih nelayan setiap hari. Kalau memang ini tidak berizin, tidak legal ya cabut saja lah. Ya, meskipun investigasi dari kita sedang berjalan umpamanya atau umpamanya aparat penegak hukum pun sedang melakukan pemeriksaan, ya saya pikir buktinya sudah cukup kok, fisiknya kan kelihatan ya, itu udah bisa dibongkar gitu ya. Tanpa menunggu harus ada kepastian siapa yang memasang.
Baik, kita akan nantikan Dan- semoga segera terbongkar pemilik dan juga tindakan dari pemerintah pusat seperti apa. Terima kasih Pak Fadli Afriyadi selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Banten sudah bergabung bersama kami. Selamat kembali beraktivitas Pak Fadli. Terima kasih Pak Fadli. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.